Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa lima sabaqa nasiril bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri miqdaril azim. Ini part ke-11. Keturunan Nabi dari Khadijah. Mereka adalah Al-Hasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Ada yang menyebutkan jumlah lain dan dengan urutan yang berbeda. Semua putra beliau meninggal dalam usia masih kecil. Adapun putri-putri beliau, mereka semuanya menjumpai masa kenabian, masuk Islam dan ikut berhijrah, namun semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, kecuali Fatimah. Ia masih hidup hingga 6 bulan setelah Nabi wafat. Pembangunan Ka'bah dan peristiwa tahkim. Saat Rasulullah SAW menginjak usia 35 tahun, terjadi banjir bandang yang merobohkan bagian dinding Ka'bah. Sebelumnya dinding Ka'bah memang sudah agak rapuh karena kebakaran. Orang-orang Quraisy terpaksa membangunnya kembali. Mereka sepakat untuk tidak memasukkan ke dalam anggaran pembangunan itu, melainkan dari harta yang halal, tidak memasukkan harta hasil perzinahan, hasil jual beli riba, dan hasil menzalimi orang lain. Hanya saja dalam prosesnya mereka merasa takut jika merobohkannya akan dihukum oleh Allah. Al-Walid bin Al-Mughirah pun berkata, sesungguhnya Allah tidaklah membinasakan orang-orang yang hendak melakukan perbaikan. Ia pun memulai perobohan itu, lalu diikuti masyarakat Quraisy hingga sampai pada fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Masyarakat Quraisy pun mulai membangunnya. Mereka menugaskan setiap kabilah untuk membangun bagian tertentu dari Ka'bah. Orang-orang mulia turut memikul bebatuan di atas pundak-pundak mereka. Rasulullah dan paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib termasuk orang yang ikut memikul bebatuan tersebut. Pemegaran Ka'bah ini ditangani seorang arsitek dari Romawi yang bernama Bakum. Harta bersih dari mereka ternyata tidak mencukupi untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka menggeser tembok Ka'bah sekitar 6 hasta dari arah utara, dan mereka hanya membangun tembok kecil di atasnya. Sebagian harta tanda bahwa itu masih menjadi bagian dari Ka'bah. Bagian inilah yang dikenal dengan sebutan Al-Hijr atau Al-Hatyam. Ketika tembok sudah mencapai tempat Hajar Aswad, beliau kepala kabilah berkeinginan mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Terjadilah pertikaian dari pertengkaran di antara mereka. Kejadian itu berlangsung selama 4 atau 5 hari hingga hampir mengarah kepada peperangan berdarah di tempat haram tersebut. Hanya saja Abu Umayyah bin Abmigrah dan Makhumi mampu meredamnya dengan bijak. Ia adalah orang paling tua di Quraisy. Ia mengusulkan kepada mereka supaya perkara ini diselesaikan dengan orang yang pertama kali memasuki masjid. Akhirnya mereka menerima masukan itu dan menyetujuinya. Allah mentakdirkan bahwa orang yang pertama kali masuki masjid setelah keputusan itu adalah Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat beliau, mereka bersorak setuju dan berkata, ini adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami rela, ini adalah Muhammad. Sesampainya beliau di hadapan mereka dan mereka mengabarkan kepada beliau tentang perkara itu, beliau mengambil selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atas, lalu merintahkan kepada setiap pemuka ikut memegang ujung selendang itu dan mengangkatnya. Setelah sampai pada posisi Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW mengambilnya dengan tangan beliau dan meletakkan di tempatnya. Itu menjadi solusi bijaksana yang bisa diterima oleh semua pihak. Hajar Aswad terletak 1,5 meter dari lantai pelataran.
tawaf. Adapun pintu Ka'bah berada di ketinggian 2 meter dengan tujuan tidak ada yang bisa memasukinya kecuali yang mereka diizinkan, namun dindingnya mereka tinggikan sekitar 18 hasta. Padahal sebelumnya hanya setengahnya. Di dalam Ka'bah mereka menancapkan 3 tiang dalam 2 baris, lalu memberinya atap setinggi 15 hasta. Sebelumnya Ka'bah itu tidak menggunakan atap dan tidak ada tiang-tiang yang menyangganya. Perjalanan hidup Muhammad Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Demikianlah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.